Semoga kesehatan hari ini lebih baik daripada kesehatan yang kemarin. Hari ini Ibu lihat segar, cerah, ya, siap untuk mengikuti pelajaran kembali. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, diawali kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad adalah nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahilah ilmuku, mudahkanlah aku paham, dan berkatilah kepadaku amal yang soleh. Kabulkanlah ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin. Dan silakan pimpin selanjutnya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembacaan surah pendek yang akan dibawakan oleh anak kami Rahmat Hidayat Al-Haj. Kepada anak kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Kasih tepuk tangannya, Nak. Terima kasih kepada anak kami. Ibu lihat pembacaan surah-surahnya setiap hari semakin baik, semakin baik. Kiranya dengan hafalan-hafalan tadi bisa lebih ditingkatkan dengan surah-surah yang lebih panjang lagi. Misalnya boleh surah Al-A'la, Al-Mulk, ya, Waqiah, Ar-Rahman, dan sebagainya. Ya, jadi untuk yang lain silakan berlatih biar bisa tampil untuk minggu-minggu berikutnya. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan, Nak. Berdiri di sini boleh. Miliklah Indonesia Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Ya. Jadi Allah berfirman yang pertama, keimanan wali Allah itu. Apa saja keimanannya? Yang pertama, keimanan yang dimiliki wali Allah itu tidak dicampuri dengan kesyirikan. Dia tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian ketakwaannya, keimanan para wali Allah itu tidak sekedar pengakuan. Ya, tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaannya kepada Allah. Ya, jadi di sini kita membahas tentang wali songo. Wali songo berarti ada 9 dia, 9 wali yang diutus. Yang pertama Sunan Gresik. Ya. Mereka ini masing-masing punya keteladanan. Keteladanan itu ada hal-hal yang baik yang bisa kita jadikan panutan. Seperti itu ya nak. Kemudian yang pertama ada Sunan Gresik. Ya. Yang kedua Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga ada Sunan Bonang. Keempat Sunan Derajat. Ya. Kelima Sunan Kudus. Kemudian ada Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Jadi ada 9 ya nak. Ada 9 wali yang diutus. Mereka ini punya keteladanan masing-masing. Nah, keteladanan itu yang kita jadikan contoh, yang bisa kita ambil, yang bisa kita tiru dari mereka. Contohnya, nah boleh diperhatikan di layar. Yang pertama ada Sunan Gresik. Nah, yang pertama ada Sunan Gresik. Ya, Sunan Gresik itu Sunan Malik Ibrahim. Jadi keteladanannya itu lihat, semangat mendakwah Islam itu sangat tinggi. Dia membela rakyat yang tertindas. Nah, jadi dia mengajarkan, menyiarkan Islam itu dengan cara-caranya yang baru. Ya, jadi dia menggunakan caranya dengan cara bercocok tanam. Kedua Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini keteladanannya yang menarik itu ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Ya, pada waktu itu tidak memeluk Islam. Ya, jadi dia mempunyai budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel ini mengajarkan filsafat Muhammad Limo, 5M. Yang dimaksud dengan 5M itu ini dia. Yang pertama, dia tidak berjudi. Kedua, ngombe. Ngombe itu bahasa Jawa ya, minum ya. Ngombe atau mabuk-mabukan dia istilahnya. Kemudian maling itu mencuri. Ya, dia tidak mencuri. Madat ini menghisap candu atau menghisap ganja. Ya, menghisap ganja. Yang kedua, Sunan Ampel. Ya, jadi keteladanan yang menarik di sini, dia berdakwah ya dengan mengajarkan 5M. Ini 5M-nya nak. Artinya main ini berjudi, dia tidak berjudi, kemudian tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak menghisap ganja atau madam, ini artinya berzina. Dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Sunan Bonang namanya. Perhatikan di layar. Sunan Bonang ini kisah keteladanannya, dia berdakwahnya bijak. Ya, dia sering menggunakan cara yang menarik agar orang simpati. Ya, dia dikenal dengan nama Sunan Bonang. Nah, kemudian yang keempat Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat ini dia keteladanannya.
dakwahnya perilaku yang dia seorang yang dermawan. Jadi inilah yang patut kita contoh dari Sunan Derajat. Artinya dermawan. Kemudian dia pekerja keras. Dia selalu meningkatkan kemakmuran untuk masyarakat sebagai pengalaman agama Islam. Dia ini berdakwah, Sunan Derajat ini berdakwah dengan cara melalui kesenian. Ya. Selanjutnya yang kelima namanya Sunan Kudus. Ya, kalau Sunan Kudus ini dia ini berdakwah di kalangan penguasa. Ya, berdakwah di kalangan penguasa. Dia peninggalan yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Selanjutnya Sunan Giri. Nah, ini sering kita dengar Sunan Giri. Ini dia dakwahnya sampai ke wilayah timur Indonesia. Dia di sana menjadi hakim, kemudian berdakwahnya sama tadi dia melalui kesenian. Ya. Dia melalui kesenian. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana berdakwahnya, sama seperti Sunan Giri tadi. Selanjutnya Sunan Muria. Ya, Sunan Muria ini anaknya Sunan Kalijaga. Sunan Muria ini berdakwah dengan cara lembut. Ya, dia senang dengan kesenian seperti wayang, ya, seperti itu. Dia berdakwahnya melalui cara itu. Jadi sambil memainkan wayangnya, dia juga menyiarkan syiar Islamnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini dia keteladanannya baik dalam bekerja. Jadi sering dia ikut bermusyawarah, ya. Dia tinggalnya di Masjid Demak. Jadi dia 9 wali songo tadi yang dijelaskan. Sampai di situ ada yang bertanya, nak? Ya, silakan. Siapa itu Sunan Gresik katanya? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Dia sering dengar Sunan Gresik. Siapa ya gitu? Sunan Gresik itu sama dengan Maulana Malik Ibrahim. Ya, Sunan Gresik, tampilan Sunan Gresik tadi di nomor 3 ya. Nah, Sunan Gresik ini sama dengan Maulana Malik Ibrahim. Ya, jadi yang sering kita dengar siapa itu Sunan Maulana Malik? Ya, Sunan Gresik itu dia. Nah, ada lagi nak yang bertanya? Ada? Ada, silakan nak. Ada kesempatan ibu kasih bertanya. Dari ada yang mau ditanyakan? Malu dia. Ini ada yang mau ditanya ibu. Ya, silakan nak. Apa? Keteladanan dari apa itu keteladanan katanya? Ya, pertanyaannya bagus pertanyaan. Apa itu keteladanan, Bu? Katanya. Iya, tadi kita berbicara dari 1 sampai 9 keteladanan yang dibahas. Apa itu, Bu, keteladanan? Pertanyaannya semakin baik. Keteladanan itu artinya sesuatu yang patut kita contoh. Kita ambil, kita contoh, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai panutan itu dia keteladanan. Bisa dipahami, nak? Baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini yang bertema tentang siapa wali Allah itu. Tadi Ibu sudah memaparkan ke-9 wali Allah. Semoga dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, keteladanan dari
bisa bermanfaat, kemudian bisa kita ambil hikmahnya sebagai pembelajaran dan selanjutnya kita aplikasikan di kegiatan sehari-hari. Demikian pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan